La'na, Allah melaknat. Iya. Ya, Rasul melaknat ar-rashi wal murtashi. Iya. Ya. Orang-orang yang menyogok dan yang menerima sogokan. Sogokan. Termasuk janji gitu kan? Janji walaupun tidak berbentuk uang tapi membuat kontrak politik misalnya. Kamu kalau saya menang ini, kamu jadi ini, jabatannya ini. Gimana? Apakah termasuk dalam hadisnya tadi atau bagaimana itu? Kita melihatnya dari dua sisi ya. Iya. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam kita bersekutu, kerjasama, ada dua sisi yang kita lihat. Itu yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah itu ya. Ata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Karena yang dilarang itu adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bersekutu, jangan kontrak politik kalau dalam hal permusuhan dan kemaksiatan. Tetapi memang kita melihat orang yang ingin kita kontrak politik ini adalah dari sisi keluarganya, Ustaz. Misalnya karena dia berpengaruh, karena dia banyak keluarga, artinya dibuatlah satu kontrak politik. Apakah ini termasuk sekutu yang membawa mudorot atau bersekutu membawa satu kebaikan, Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di podcast Serangge OO. Malam hari ini insyaallah kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Ustadz Abdul Jalil, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau juga ini sebagai pendiri Rumah Quran Ashfirdah sekaligus ya Ashfirdah ya. Juga sebagai seorang dai juga atau mubalik di Kabupaten Dompu ya, alhamdulillah. Bersama Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Siap, alhamdulillah khair ala kulli hal. Alhamdulillah ya Ustadz. Insyaallah. Begini Ustadz, kalau kita di podcast Serangge OO ini Ustadz, dikenal sebagai podcast yang pertanyaannya itu sangat tajam, sangat menohok. Jadi suaranya itu harus lantang gitu ya, suaranya ya. Jadi suaranya itu harus keras gitu. Kadang-kadang masyarakat itu menilainya seperti itu Ustadz. Tapi malam hari ini Pak Ansar, ini ada sedikit berbeda kita ini. Karena memang kita kehadiran sosok pendakwah, sosok dai yang dikenal sebagai pendakwah yang penuh dengan kelemah lembutannya itu. Ya, harus diturunkan sedikit suaranya itu. Frekuensinya ya. Iya, karena begini Ustaz. Mada itu kalau mengenal pas kita kalau dakwah itu Ustaz, selalu komunikasinya lembut, santun, ramah gitu. Jadi kalau bahasa zaman sekarang ini milenial banget itu Ustaz. Apakah ini ciri khas Ustaz atau memang dakwah Ustaz itu memang tertujunya kepada kaum milenial Ustaz? Ya baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Sebelumnya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sholawat atas Rasulullah, kemudian berikutnya secara pribadi dengan adanya podcast Serangge OO ini, Ana melihat ada suatu wadah dakwah, wadah politik, sosial ya, semua ada gitu yang akan dibahas di sini. Di samping kita kenal pemandu acara Amala Safik yang pertanyaannya itu saya menyaksikan di berbagai video yang sudah dirilis itu. Pertanyaannya menohok, kemudian kalau saya bisa bahasakan
Najwa Shihab asli biar dia terkenal di pusat sana di Jakarta sekitar, tapi insya Allah di OO khususnya dan umumnya di NTB ada Najwa Shihab yang lebih menohok lagi dalam bertanya insya Allah, yaitu yaitu Amala Syafiq ya. Siap. Berikutnya juga yang di balik layar sana ada orang-orang hebat ya, Abang Opik yang skillnya, kemampuannya tidak dilihat di depan layar kaca, tapi bermain di belakang. Di belakang layar ya. Tanpa mereka juga nggak akan berjalan lancar apa yang diinginkan. Kemudian ada Abang Ansar, kemudian abang-abang yang lain. Baik, kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, dakwah tadi, memang kita melihat sisi mawaki'inya ya. Oh iya. Umat ini membutuhkan apa? Termasuk teori termasuk materi yang akan disampaikan itu harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan zaman. Oh iya. Kalau kepada generasi milenial, generasi muda dan lain sebagainya, memang harus ditarik mereka dengan metode-metode yang menurut mereka itu diterima dan merasa penasaran dengan metode itu. Nah, betul, itu yang saya coba gaungkan, yang coba saya sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Ya, Ana juga penasaran sekali dengan kalau Ustadz dakwah itu memang sengaja dakwah itu memang agar kaum milenial ini tertarik dengan dakwah Ustadz gitu. Iya, betul. Ustadz, saya mau ke pembahasan tentang politik ini Ustadz. Jadi kenapa harus diangkat politik? Karena mungkin lagi suasana hangat-hangatnya ya. Betul Ustaz. Karena memang bicara masalah politik ini jadi selalu dianggap gaduh, selalu dianggap rame gitu kan. Apalagi di tahun-tahun ini Ustaz, tahun di mana ada pesta pemilihan kepala daerah, kemudian ada juga pemilihan legislatif, dan juga tinggal beberapa hari lagi Ustadz, kita akan menggelar kontestasi pilkades. Pilkades. Nah, jadi berbincang masalah politik ini selalu saja seolah-olah tidak akan pernah sepi nih Ustadz. Nah, kita ini mau bertanya Ustadz, bagaimana sebenarnya Islam itu memandang politik ini Ustadz? Kenapa harus politik gitu Ustadz? Maksudnya kita ngaji-ngaji aja gitu, sholat aja, jadi nggak usah ke politik gitu Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan hal demikian. Baik, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, di dalam Islam itu ada istilah siyasah asyariyah. Oh iya. Dan itu ilmu yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Artinya tidak lepas dari politik gitu ya. Tidak lepas dari politik. Tidak lepas dari politik. Kemudian agar terarahnya umat ini, agar terarahnya masyarakat ini, ya mungkin kalau di akhir zaman ini ya lewat politik ya, beda lagi dengan zaman dulu, dan nanti mungkin bisa insya Allah yang akan Ana sampaikan. Nah, dan kita main sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, mungkin keberaturan dengan adanya politik itu, saya bukan ahli politik ya, tapi kalau memberikan pandangan secara agama, yaitu biar terarahnya semuanya, ekonomi, kemudian terarahnya muamalah, terarahnya hal-hal lain yang bisa dipola, kemudian bisa diamalkan lewat politik itu. Lewat politik itu. Nah, kalau yang berkaitan dengan kepemimpinan ya, jadi politik itu kan tidak terlepas juga dengan kepemimpinan gitu ya. Kalau bis ada sopirnya kan gitu kan? Iya betul Ustaz. Kalau kereta api ada istilah masinisnya, gitu kan? Iya. Kemudian kalau
pesawat ada pilotnya. Ya. Kemudian kalau kapal laut ada istilah nahkodanya. Gitu. Nah, mereka ini yang mengendalikan. Lalu kalau tidak adanya kepemimpinan dalam negara, kemudian daerah, desa, dusun, bahkan RT, maka tidak mungkin itu akan berjalan searah gitu ya. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Ya. Kalau mau dikeluarkan dalilnya tentang pemimpin, boleh silakan Ustaz. Itu lebih penting lagi Ustaz. Nabi SAW sampaikan begini, banyak referensi hadisnya. Ustadz sampaikan saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, berkaitan dengan kepemimpinan ini ya. Nabi sampaikan, idza kana thalathatun fi safarin, kalau dalam riwayat lain fil ardi, falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang di suatu tempat atau yang lagi mengadakan perjalanan. Sekarang menjadi pertanyaan, berapa orang yang ada di desa umpama gitu kan? Artinya lebih dari 3 orang, apalagi berbicara yang memimpin daerah, kemudian pusat dan lain sebagainya. Untuk di desa saja atau kelurahan saja itu butuh pemimpin. Karena Nabi yang perintahkan 3 orang saja kalau berada di bumi atau mengadakan perjalanan, maka diangkat 1 orang menjadi pemimpin atau amirnya. Apalagi desa, apalagi daerah, apalagi negara. Gitu. Penting, wajib malahan ya. Iya, jurang. Bisa dibayangkan kalau kereta api nggak ada masinisnya. Bisa dibayangkan kan? Bagaimana ya tidak terarah dan mungkin jatuh ke jurang ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit sebuah kisah gitu tentang seberapa penting sih tentang mengangkat sebuah kepemimpinan ini Ustadz. Sebuah kisah tentang khalifah mungkin Ustadz. Baik. Kalau merunut kepada sejarah ya, kalau kita kembali ke pandangan Islam ya, pandangan Islam. Tentunya nanti beda dengan perkembangan zaman kita ini. Kalau pada masa Nabi, yang ngangkat langsung itu kan Nabi gitu kan. Contoh dulu Nabi pernah mengangkat Bilal bin Rabah umpama jadi gubernur Damaskus. Begitu kan? Gubernur Damaskus. Damaskus. Kemudian ada juga namanya Bazan bin Sasan, itu diangkat menjadi gubernur Yaman. Gubernur Yaman. Kemudian ada juga kemudian Al-Muhajir bin Uyainah. Dan gubernur-gubernur yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain di masa Nabi itu metode dan caranya memang diangkat langsung oleh Nabi. Nah, kalau di masa khalifah, karena udah nggak ada Nabi, ketika Nabi wafat, orang bingung, ibarat tadi itu kendaraan yang nggak ada sopirnya. Akhirnya sistem pengangkatannya adalah lewat musyawarah kan begitu kan. Nah, Ustadz, bagaimana kaitannya dengan pengangkatan pemimpin di masa-masa kita sekarang? Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi Ustadz lebih menekankan mengangkat pemimpin itu malahan perintah gitu ya. Cuma nanti ketika ada kesalahan-kesalahan di dalam mengangkat pemimpin, cara dan lain sebagainya, ini yang perlu kita luruskan. Cara memilih. Ini yang perlu kita bahas dan kita ingatkan kepada umat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira begitu. Ustaz. Termasuk diantaranya misalnya untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya money politik misalnya Ustadz. Nah, ada mungkin Ustadz bisa menjelaskan tentang begini Ustadz. Bicara politik itu kan bicara modal juga nih Ustadz. Nah, bicara uang kan. Apa salahnya misalnya orang mau politik harus ada modalnya Ustadz. Misalnya biaya kampanyenya, biaya persiapan untuk tamu misalnya, uang jajannya gitu Ustadz. Apa salahnya itu Ustadz? Baik, Ana ingin sampaikan begini, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Jadi
dalam undang-undang saja sebetulnya sudah mengatur yang berkaitan dengan money politik, sogok menyogok, kemudian suap menyuap dan lain sebagainya, itu tindakan pidana gitu ya. Tindakan pidana. Dan itu bagi teman-teman yang menguasai hukum positif ya, undang-undang itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Nah, kalau secara undang-undang ya di sana dijelaskan bahwa termasuk tindakan pidana adanya sogok menyogok, suap menyuap, lebih kurang seperti itulah. Artinya tercantum gitu ya. Nah, sekarang lebih lagi bagaimana pandangan Islam, kan begitu kan? Nah, pandangan Islam ini yang lebih kita khawatirkan begitu ya. Karena Nabi sudah banyak disampaikan dalilnya oleh para ulama bahwa la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'na, Allah melaknat. Ya, Rasul melaknat ar-rashi wal murtashi. Orang-orang yang menyogok dan yang menerima sogokan. Ya, mudah-mudahan bisa didengar oleh saudara-saudara kita. Hal ini sebetulnya dosa besar, cuman kadang-kadang karena banyak orang melakukan, kita menganggap biasa. Kita sudah meremehkan dosa besar gitu ya. Bahkan banyak maaf, kita kan untuk meminimalisir lah politik atau mengangkat pemimpin yang paling tidak meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita ingatkan lewat podcast Serangge O ini kan ya. Teman-teman sekalian, jadi jelas bahwa Nabi SAW melaknat. Kalau bahasa melaknat berarti dilaknat orangnya, gitu kan? Pelakunya. Kemudian dilaknat juga di mana tempat tinggalnya kita. Karena satu orang melakukan kesalahan, kita akan ditimpakan semua bencana, musibah dan lain sebagainya. Kan di begitu? Satu wilayah itu disatukan oleh Allah. Artinya apa? Dicabut keberkahan oleh Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi saya lebih menekankan, ayo bagaimana kita meminimalisir. Ana sering sampaikan meminimalisir. Kalau tidak mampu mengikuti 100% tata caranya, yang diajarkan oleh Islam, paling tidak jangan terlalu melakukan hal-hal yang melanggar daripada syariat Islam di dalam lingkup pengangkatan pemimpin. Dalam tadi sogok menyogok hadisnya. Maksudnya di sini kurang paham sudah. Apakah kasih uang, sogok, atau ada hal lain, misalnya kita kasih makan ke orang, sumbang ini. Dalam di momen politik ini. Baik. Begini teman-teman sekalian, innamal a'malu binniyat. Allah dan Rasul itu lebih tahu niat kita. Begitu ya. Jadi orang itu dan Allah yang tahu. Jadi bukti kedermawanan seorang itu sebetulnya dia akan berikan pada momen dan kesempatan apapun. Artinya memang kita serba hati-hati pada saat-saat ini gitu kan. Ya, artinya luruskan hati. Kita juga kan tidak masuk ke hati orang, cuman tetap kita kembali ke hadis bahwa setiap amal seseorang bergantung pada niat. Ya, kalau amalnya itu dirusaki oleh niat, banyak maaf adanya ambisi, kemudian agar ingin di ini, di itu, kita berlindung kepada Allah. Dari hal itu gitu ya, kita berlindung kepada Allah. Iya Ustaz. Kemudian ada masalah ini juga nih Ustaz, yang ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat juga ini. Di samping masalah tentang politik uang, tapi juga politik jabatan. Contoh misalnya begini Ustaz, Ana calon ini Ustaz, mau untuk mendapatkan suara, itu saya harus membuat satu kontrak politik ini Ustaz. Ini kan satu termasuk janji gitu kan, janji walaupun tidak berbentuk uang, tapi membuat kontrak politik misalnya. Kamu kalau saya menang ini, kamu jadi ini, jabatannya ini. Gimana? Apakah termasuk dalam hadisnya tadi atau bagaimana itu Ustaz? Ya, baik teman-teman sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, kita melihatnya dari dua sisi ya.
Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam kita bersekutu, kerjasama, ada dua sisi yang kita lihat. Itu yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah itu ya. Ata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau kontrapolitiknya tidak adanya unsur permusuhan, kemudian tidak adanya money politik tadi, kemudian ada unsur-unsur yang lebih mudorot lagi, maka mungkin kalau ta'awunnya atas kebaikan, niat untuk memperbaiki umat masyarakat, saya kira nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Kecuali udah terang-terangan banyak maaf ya adanya main politik uang dan lain sebagainya kemudian dengan kontrapolitik itu semakin bertambah permusuhan dan lain sebagainya. Ini yang kita hindari. Tapi kalau niatnya untuk ta'awan bil birri wat taqwa, untuk ada keinginan untuk kebaikan, itu enggak masalah. Karena yang dilarang itu adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bersekutu, jangan kontrak politik kalau dalam hal permusuhan dan kemaksiatan. Ya, paham ya? Kira-kira paham enggak? Jadi intinya begini, kalau ada mudorotnya di dalam bersekutu itu, kontrapolitik itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau untuk sisi manfaatnya ke depan, karena bagaimanapun banyak maaf, biasa tim kerja itu sesuai dengan, kadang-kadang begitu cara nilainya ya. Jadi ada orang yang memang kita anggap mau nurut, kemudian bisa kita perintahkan kerjasama yang baik dan lain sebagainya. Apalagi memang sistem yang kita pakai itu memang sistem seperti itu. Cuman saya tetap saranin kalau dalam hal kebaikan, tafadhol, jangan sampai nanti ada unsur-unsur yang mudorot, unsur-unsur yang merugikan pihak lain atau banyak orang. Itu yang dihindari gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang begini Ustaz. Kalau misalnya bersekutu yang memberikan dampak mudorotnya lebih besar, misalnya begini Ustaz. Saya kontrak politik tetapi tidak melihat orang ini betul-betul ingin membawa satu kebaikan gitu. Tetapi memang kita melihat orang yang ingin kita kontrak politik ini adalah dari sisi keluarganya Ustaz. Misalnya karena dia berpengaruh, karena dia banyak keluarga, artinya dibuatlah satu kontrak politik. Apakah ini termasuk sekutu yang membawa mudorot atau bersekutu membawa satu kebaikan Ustaz? Ya baik, Ustaz tetap menyampaikan begini, di dalam bersekutunya itu kita bisa melihat. Ya, karena kadang-kadang begini, kita menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya juga pasti akan merusak ke depannya begitu. Masya Allah. Kalau orang yang diajak sekutu itu orang kita anggap memang skill dan kemampuannya, banyak maaf kita sebut aja untuk menjadi sekretaris desa umpama. Dia punya kemampuan, dia memang kalau kita posisikan ke arah itu pas dan cocok no problem, enggak masalah gitu kan. Enggak masalah gitu kan. Tapi kadang-kadang dengan fulus juga, dengan uang juga kita salah gunakan. Jadi seakan-akan uang yang berkuasa, padahal belum tentu orang yang kita ajak untuk bersekutu kerjasama itu orang yang belum tentu orang itu adalah orang yang memang integritasnya, kemudian kemampuannya dalam diajak kerjasama itu belum tentu baik. Ya ini perlu dikaji lagi gitu perlu dibahas dan dikaji lagi gitu. Silakan. Saya sebagai contohnya, mau pilih aku, sama-sama ridho, Ustaz. Saya kasih uang, dia ridho, saya juga ridho. Itu kan balas jasa namanya. Ya udah kasih uang, coba saya udah, dia senang, saya juga senang. Istilahnya balas jasa. Sama-sama ridho maksudnya, Ustaz. Ya memang kalau saat-saat ini memang sensitif ya. Pokok yang namanya beri memberi, mau dinamakan hadiah, mau dinamakan, memang sensitif saat-saat ini. Intinya saya tetap kembali tanyakan kepada hati kita. Ya gitu kan. Insyaallah ya. Innamal a'malu binniyat. Kita kasih itu benar-benar murni karena saling ridho atau ada
ambisi-ambisi yang lain atau ada di balik itu ya, wallahu alam. Tidak ya, maksudnya kita kembali ke hati kita masing-masing, kembali ke hati. Tanyakan ke hati kita, benar nggak sesuai dengan yang kita sampaikan dengan hati kita gitu. Kita mau memang sensitif kalau untuk saat-saat ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati saja. Hati-hati saja. Hati-hati aja. Kita lanjut. Pak Sunadin, ada yang mau ditanyakan Pak Sunadin? Silahkan, boleh langsung ke Ustadznya Ustadz. Berkaitan dengan politik juga ini. Tidak apa-apa. Ada Pak Sunadin? Oh ya, Ustadz. Begini Ustadz, sepertinya para pejabat, para petinggi-petinggi ini Ustadz, kayaknya harus butuh nasihat dari Ustadz kayaknya. Mungkin ada nasihat dari Ustadz untuk para calon maupun yang sedang menduduki jabatan hari ini ya boleh Ustaz, silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih. Kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita berbicara lebih tinggi lagi para eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Iya Ustaz. Ya begitu Pak Amal Syafiq ya. Ya betul Ustaz. Kemudian siapapun yang mencalonkan diri baik dari tingkat desa, daerah maupun pusat, yang paling penting adalah bagaimana menjadikan pribadi yang mukhlisin. Mukhlis ini adalah salah satu yang tidak bisa digoda, tidak bisa ditipu daya oleh iblis. Dan di dalam Quran surat Shad itu ada dialog antara Allah dengan iblis. Iblis mengatakan, ya Allah, beri tangguhkan saya kepada umatmu untuk membinasakan, untuk melencengkan, untuk menyesatkan. Ya, sampai iblis mengatakan la'uwiyannahum ajmain, saya akan menyesatkan mereka semua. Satu saja yang nggak bisa disesatkan oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang tidak mampu saya sesatkan ya Allah, yaitu hambamu yang mukhlis. Mukhlis ini definisinya adalah niatkan mau jadi apa itu untuk meraih ridho Allah dulu. Kalau nggak punya pondasi ini, dasar ini, iblis itu gampang masuk. Contoh, banyak maaf. Dengan cara apapun, kalau iblis udah masuk, itu pokok harus menang dan melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, beda dengan orang yang ya Allah, kalau memang saya menjabat jadi apa, alhamdulillah. Dan saya hanya meraih ridhomu ya Allah. Memang langka sih, memang sulit kalau dengan keadaan politik hari ini gitu kan. Cuman kan Ustadz paling tidak meminimalisir. Jadi bagaimana menjadikan pribadi ini yang memang dicari pertama kali itu adalah ridhonya Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, terkhusus untuk Cakades ya, calon kepala desa, di dalam fakta integritas itu kan di poin berapa itu, poin 4 ya, bagian D kalau nggak salah itu ya. Kalaupun nanti sudah terpilih menjadi kepala desa, itu memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuh hati tanpa memandang status sosial. Itu di bagian D kalau nggak salah ya. Artinya apa? Nah, ini yang harus dipikirkan dari sekarang, sehingga ketika nanti menjabat jadi kepala desa, ingat ya bahwa kita sudah ada ikatan macam kontra sosial dengan masyarakat gitu ya. Betul. Ya, adil dan memang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian di samping itu juga termasuk kalau memang kita kalah umpama gitu kan, kalau memang tadi kan yang menang ya, jadi niatkan tanpa mengotak-ngotak itu masyarakat,
tanpa dikasih ini kubu yang itu, tetap saja masyarakat itu adalah masyarakatnya kita. Tetap, artinya yang menjadi pemimpin itu dia bisa memberikan pelayanan sepenuh hati tanpa memandang status sosial gitu ya. Sosial, ya. Artinya poin ini saya ingatkan, siapapun yang menjabat jadi kepala desa, warga desa OO khususnya dan mungkin desa-desa yang lain, itu adalah warganya gitu warga, ya. Semuanya. Dan ada pun yang kalah, ya juga ada di Fakta Integritas nomor 5 itu kan. Nomor 5. Jadi harus menerima apapun yang menjadi ketentuan, peraturan dengan lapang dada. Ya, ai walimpra bahasa Perancis tuh ya. Ai walimpra lo bisa KB ya. Lo rahok batu rembei dan lain sebagainya. Dan dari sekarang harus niatkan. Ya, niatkan ya Allah, saya pun kalau kalah berarti rezeki saya yang tertunda. Nasib baik saya yang tertunda dan lain sebagainya. Dan harus memang diazam dari sekarang gitu ya. Kadang-kadang kita melihat ya, secara umum aja ya, saya mungkin memberikan gambaran secara umum. Hukum yang kita pakai sekarang adalah hukum belah bambu ya. Kalau kita melihat orang belah bambu itu, yang di atas itu diangkat, yang di bawah itu makin diinjak. Coba kalau sekali-sekali bambu itu dibalik. Ya. Jangan yang di bawah itu terus di bawah gitu posisinya. Coba dia diangkat lagi, biar agak merata keadilannya. Ya, karena keadilan ini perintah Allah. Nanti bisa dibuka dalam An-Nisa ayat yang ke-58 itu. Keadilan, kemudian amanah bagi pemimpin ini adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Sampai Allah mengatakan, ya, antu addul amanati ila ahliha, sampaikan amanah itu kepada orang berhak. Kalau sudah menjadi pemimpin nanti sampaikan. Lihat siapa yang berhak menerima apa-apalah gitu kan. Ya, bukan karena unsur keluarga. Karena kita menjabat itu bukan untuk pegawainya keluarga atau pejabatnya keluarga, tapi pegawainya masyarakat. Pegawainya masyarakat, ya, pelayannya masyarakat. Ya, pemimpin itu adalah pelayannya masyarakat. Kemudian juga kita disuruh adil juga. Artinya tanpa memandang status sosial. Jangan ketika ada yang ngeluh itu yang sedikit ada namanya kita layani dengan baik, tetapi yang hadir umpama yang status sosialnya tidak ada, ketika dia lapor sesuatu atau mengeluh sesuatu, kadang-kadang kita mungkin lambat menanganinya. Nah, ini masuk ke hukum belah bambu tadi. Singkatnya itu dendam politik itu harus dihilangkan. Dihindar ya, bisa Masya disimpulkan Allah. Seperti itu. Memang amal Syafiq ini luar biasa ya, tajam sekali. Itu sudah cukup Ustaz nasihatnya? Insyaallah ya. Jikalau jikalau pemimpin tidak adil sebagainya, apa dalilnya Ustaz? Ya baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Misalnya apa konsekuensinya ketika pemimpin itu tidak adil gitu ya? Saya langsung menjawab dengan hadis Nabi bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya soal dan pertanyaan Allah itu jauh lebih sadis daripada pertanggungjawaban di dunia. Ya, gitu kan? Ya, saya ulangi lagi. Ada dua ikatan yang harus diperhatikan nanti ketika mau menjabat jadi apalah. Ikatan pertama tadi udah saya sampaikan, adanya kontrak sosial antara masyarakat yang memang harus dipenuhi oleh pemimpin. Kemudian yang paling penting adalah ikatan perjanjiannya dengan Allah. Saya yakin kalau orang Islam ketika menjabat jadi apa pasti diawali dengan baca bismillah. Baca bismillah ya. Ya kan? Menyebut nama Allah. Kalau sudah menyebut nama Allah itu jangan dianggap remeh. Itu kalau di jabatan hari ini kan ada di sumpah jabatan itu. Bahkan ada ya ikrar sumpah jabatan itu ya. Nah kalau kita merunut kepada itu, maka orang itu pasti dia takut dan khawatir. Terutama ancamannya adalah dimintai satu-satu pertanggungjawaban hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memimpin, ada orang lapar, ada menangis,
Ditanya, wahai kenapa bisa ada yang menangis, kenapa bisa ada yang tidak dapat jatah, kenapa ini dan itu. Pokok berat menjadi pemimpin itu. Makanya saya himbau kepada siapapun, ya kepemimpinan itu jangan jauh dari agama gitu ya. Jangan jauh. Artinya jangan jauh dari para ulama, para habaib ya. Teruslah meminta nasihat, apalagi di OO khususnya dan umumnya di Dompu ini. Ya, kita punya para asatidah yang memang kapasitas ilmunya itu mumpunin gitu ya. Betul. Ada Ustadz Haji Abdul Haris ya. Ya, kita mau bertanya tentang apa, tentang fatwa apa saja itu, alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz Jenudin dan ustadz-ustadz yang lain gitu ya. Ya, luar biasa. Ini komplit kalau kita lihat. Artinya kalau saya bisa bahasakan begini. Kalau kita tidak mampu mengamalkan keseluruhan, mulai dari tata cara pengangkatan pemimpin, pengelolaan kepemimpinan dan lain sebagainya, paling tidak jangan meninggalkan keseluruhannya. Paham ya? Paham. Ya udah, yang udah tahu dalil sogok jangan sogok lah umpama gitu. Jangan jauhkan diri dari money politik. Ya, paling tidak seperti itu. Ya. Ana tertarik tadi Ustadz. Itu memang peran ulama memang harus dihidupkan Ustadz. Bila perlu siapapun yang akan terpilih menjadi seorang pemimpin nanti itu Ustadz, bila perlu kita setiap bulannya kepala desa itu undang ulama untuk memberi nasihat khusus untuk kepala desa. Gimana Ustadz? Masya Allah. Setuju Ustadz? Saya tertarik karena apa? Sepanjang sejarah antar umarho dengan ulama itu memang nggak bisa jauh mereka. Ibarat dua keping mata uang yang nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Ini baru berjalan sejalan. Ya, insya Allah ya. Oke, terima kasih Ustadz. Ini Pak Ansar, kalau kita bincang-bincang sama kepala desa kemarin isinya daging-daging semua. Tapi kalau sama Ustadz dalil-dalil semua. Masya Allah. Oke, mungkin kita itu nasihat terakhir ya, nasihat sebagai penutup acara kita pada malam hari ini di podcast Rangge OO. Dan kita tutup dulu acara kita malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wa iyyakum insyaallah.